Jangan lupa subscribe. Diawali acara makan malam yang dihadiri oleh beberapa orang pimpinan di sebuah desa. 饭要一口一口的吃。你们的胃口还真是好啊！ Di antaranya, ada kepala desa yang korup yang bernama Guan, dan juga pemimpin pasar yang bernama Hong Jin. Hong Jin adalah mantan kepala geng yang bertobat dan sekarang ia menjadi penjamin keamanan pasar. Di antara orang itu juga hadir seorang direktur yang merupakan pimpinan perusahaan kontraktor, yang bernama Direktur Lin. Mereka membahas pembangunan mal yang akan dilakukan di kawasan pasar. Hong Jin sebagai seorang pelindung pasar, ia dengan halus menolak pembangunan mal, karena hal itu akan berdampak pada pedagang tradisional. 在我死之前，你们想都别想，那几块地都卖了。 Hong Jin pun bersumpah selama ia masih hidup, pasar tidak ada yang boleh mengusik. Hal ini tentu saja tidak diharapkan oleh Direktur Lin. Di saat perjalanan pulang terlihat Hong Jin dihadang orang di tengah jalan. Di sebuah kantor polisi ditunjukkan seorang pemimpin yang bernama Komandan Yang. Komandan Yang adalah seorang polisi jujur yang mengabdi dengan tulus di kepolisian. Di suatu pagi ada seorang polisi muda yang mirip bintang boyband yang bernama Yuan. Yuan adalah seorang lulusan terbaik di Akademi Kepolisian yang akan menjadi anak buah Komandan Yang. Di tempat lain ditunjukkan segerombolan preman yang akan melakukan pengusiran paksa ke pedagang pasar. 跟他们废什么话呀？啊！一般先一动土。你跟东西， Hal itu dilakukan karena pihak pengembang sudah mempunyai hak pengelolaan pasar. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan dikarenakan para pedagang tidak mau pergi. Dan akhirnya keributan antara preman dan pedagang tidak bisa dihindari. Tidak seperti polisi India yang selalu datang pada waktu kejadian sudah selesai. 搬家呢？有这么忙的吗？注意态度。 Komandan Yang dan anak buahnya datang tepat waktu sebelum perkelahian menjadi besar. Komandan Yang menjadi mediator antara pedagang dan preman. 杨局，他们太欺负人了，你得给我们做主啊！您看看这个，这个是态度怎么样？你们先动了，咱们现在是法治社会。 Di tengah-tengah mediasi, ada seseorang yang menelepon yang mengabarkan bahwa Hong Jin ditemukan tewas di gunung. Sontak hal itu membuat komandan Yang kaget. 红今天死了。 Hingga ia tidak bisa berpikir dan membawa pedagang dan preman ditahan di kantor polisi. Setibanya di TKP, komandan Yang mendapat laporan bahwa kematian Hong Jin disebabkan oleh pukulan dan gigitan ular berbisa. 有3处试咬伤，从印痕来判断，应该是被毒蛇咬的。后脑有撞击伤，身上有多处擦伤，接触。 Segera di kantor polisi diadakan rapat darurat untuk penyelidikan Hong Jin. 当初打击偷渡走私的时候，是我亲手抓的他。 这可能还需要点时间。 最后，他身边的小辈都会尊称他为红爷，或是 Tidak berselang lama kepala desa datang ke kantor polisi. Ia datang untuk mengambil keponakannya yang ditahan oleh polisi. Di saat di kantor polisi, kepala desa diberitahu bahwa Hong Jin telah tewas. Sontak kepala desa kaget karena kemarin malam mereka baru makan malam bersama. 晚上是不是和洪今天在一起啊？是啊，有什么问题啊？死了。 你们想都卖了。 Di tempat lain di sebuah rumah susun terjadi keributan yang membuat komandan Yang datang untuk mendamaikan. Setelah komandan Yang datang, semua massa yang ribut bisa dihentikan. Hal ini disebabkan karena komandan Yang menjadi mediator di antara massa. Komandan Yang menginterogasi istri pelaku. Ternyata istri pelaku ini tidak tahu apa-apa tentang hal yang dilakukan suaminya. Di sini komandan mendapat informasi bahwa suaminya telah menggelapkan bahan bangunan. Dan semua bahan bangunan itu adalah hasil hutang. Komandan pun keluar dan berdialog dengan orang-orang tersebut. Dan berjanji akan menemukan awal agar masalah semua orang ini dapat diselesaikan. Di tempat lain, kepala desa Guan sedang memarahi keponakannya karena telah membuat keributan di pasar. 你们现在是生意人，不是你们非得用最蠢、最野蛮的法子。 Karena Guan memarahi keponakannya dengan keras.
Hal itu membuat Direktur Min melempar botol ke arah mereka. Hal itu pun berhasil membuat mereka bertiga diam. Guan menceritakan ke Direktur Min bahwa Hong Jin tewas. Dan polisi mengetahui bahwa sebelum tewas Hong Jin melakukan makan malam bersama mereka. Di sebuah rumah susun, ditunjukkan seorang pemuda kurus yang bernama Si. Di saat ia berjalan secara tidak sengaja, ia melihat berita di Indosiar tentang pembunuhan Hong Jin. Setelah melihat berita itu, ia seperti melihat setan. Ia segera berlari ke rumahnya dan mencari sesuatu yang sepertinya ia sangat mengkhawatirkannya. Setelah menemukan hal yang ia cari, ia lalu membakar barang itu. Dan ternyata barang yang ia cari adalah tongkat pemungkul yang telah ia gunakan untuk membunuh Hong Jin. Di tempat lain, Direktur Lin sedang menonton wayang golek. Di saat ia sedang serius, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Komandan Yang. Direktur Lin mendapat panggilan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kasus kematian Hong Jin. Saat pulang, Komandan Yang sempat membelikan makanan kesukaan anaknya. Komandan Yang mempunyai anak yang bernama Wen Wen. Komandan Yang jarang sekali ada waktu untuk anaknya, karena ia selalu memprioritaskan tugas di atas segalanya. Paginya Wen Wen memberitahu Komandan Yang bahwa ia akan mengikuti kontes piano. Dan Wen Wen sangat mengharapkan ayahnya untuk datang. Pak, Dan Komandan Yang pun berjanji akan datang ke acara Wen Wen. Keesokan paginya, Direktur Lin datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian untuk kasus Hong Jin. Direktur Lin bercerita jujur bahwa ia malam sebelum kematian Hong Jin. Sepulang kerja, Komandan Yang datang ke sekolah Wen Wen. Ia melihat Wen Wen bermain piano, walaupun tinggal beberapa detik. Setelah pulang, Wen Wen memberitahu bahwa di tanggal 11 Juni, 6月11号，你必须如约而至。是，保证完成任务。 tim forensik menginformasikan bahwa penyebab kematian Hong Jin yang utama adalah gigitan ular berbisa. Dan ular yang menggigit Hong Jin bukan ular yang berhabitat di lingkungan itu. Mengetahui hal itu, Komandan Yang langsung menyimpulkan bahwa Hong Jin memang sengaja dibunuh. Dan tim forensik juga menemukan sebuah kalung logam yang berada di dalam perut Hong Jin.还有这个，是在红金天胃里发现的。 Yuan juga melaporkan, jika pada saat kejadian ada mobil yang melintas jalan itu, dan setelah dicek mobil itu merupakan mobil milik grup Direktur Lin. 而另外一辆的注册信息显示的是顶峰集团。 Keesokan harinya Yuan bertemu Si di sebuah minimarket. Ternyata Yuan dan Si adalah sahabat waktu sekolah. Mereka berdua melanjutkan makan malam bersama. Si bertanya kepada Yuan tentang pekerjaannya. Yuan pun mengaku sebagai seorang karyawan di perusahaan ayahnya. Dan Si mengaku kepada Suan bahwa ia dari kecil diangkat anak oleh kepala desa. 这次来明德呢，是想考察。去把我当亲儿子养了。他是东云村的村主任，之前把我托付给身边的一个战友。 Keesokan malam, Komandan menemui Awe. Ia bersembunyi di kolong jembatan. Kondisi Awe terlihat seperti gembel. Ia menjadi gelandangan setelah ia ditipu oleh kelompok Direktur Lin. Awe menceritakan kisahnya yang dari pengusaha hingga menjadi gembel. Ia menceritakan awal mulanya ia dirayu oleh kepala desa. Karena Awe adalah teman sekampung kepala desa. Ia pun lantas percaya sepenuhnya. Dan ia menandatangani surat perjanjian yang berisi kontrak kerja. Tetapi kontrak itu ternyata merugikan Awe hingga membuat ia menjadi gelandangan. Dan sebelum menandatangani kontrak, Awe dibuat mabuk oleh anak buah kepala desa. Hingga Awe tidak sadar dan menandatangani kontrak itu. Dan setelahnya ia diajak berjudi hingga uangnya habis dan ia mempunyai hutang ke Direktur Lin. 结果我在赌场里，这我这500万，村的人都乡里乡亲能这么？ Hubungan Yuan dan Si menjadi sangat akrab. Masa lalu mereka dimanfaatkan oleh Yuan untuk menggali informasi tentang kasus pembunuhan Hong Jin. Suatu pagi, Yuan bangun dari tempat tidur. Ia menginap di rumah Si. Sementara Si tidur,
Yuan melihat-lihat isi rumah. Tanpa sengaja Yuan tertarik dengan sebuah foto yang menempel di dinding. Foto itu memperlihatkan Si memakai kalung yang sama dengan yang ditemukan tim forensik dari dalam perut Hong Jin. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Si terlibat dalam pembunuhan Hong Jin. Setelah mengetahui hal ini, sekarang misi Yuan adalah mencari keberadaan kasino milik Direktur Lin. Kasino ini juga yang membuat Ao bangkrut. Selain itu, dalam kasino itu ada pencucian uang, penyelundupan, dan bisnis rentenir disertai pemerasan. Dalam misi ini, Yuan dibantu oleh satu detektif yang berpengalaman yang bernama Kakak Hu. Malam harinya ketika pulang kerja, seperti biasa komandan yang membelikan makanan kesukaan Wenwen. Ketika akan membayar, tiba-tiba muncul Direktur Lin yang membayar makanan komandan Yang. Tapi hal itu ditolak komandan Yang. Akhirnya mereka berdua mengobrol di kedai itu. 100块钱，杨局有交代，不能收啊。怎么能让你花钱呢？是，连让我请你吃碗肉片都不给机会。 Direktur Lin menawarkan kepada komandan untuk memberinya apartemen yang lebih besar secara gratis. 鼎丰集团免费赠送。 Tapi hal itu ditolak oleh komandan Yang, dikarenakan komandan yang sudah mengetahui maksud di balik pemberian Direktur Lin. Di tempat lain di sebuah bar diadakan suatu pesta perayaan. Si merayakan kedatangan Kakak Hu. Tanpa ia sadari bahwa Kakak Hu adalah seorang polisi. Di dalam bar semua berjalan normal. Semua mabuk ditemani purel-purel yang berkelas. Di sela-sela pembicaraan, Kakak Hu bercerita bahwa ia besok akan berpamitan ke Makau untuk berjudi. 那东西啊，少玩，小玩怡情。我得离开明德，出去找找乐子。我管得住我的手，我管不。 Hal ini dibenarkan oleh Yuan karena kalau tidak ke Makau ia tidak bisa berjudi. Sebenarnya mereka mengatakan ini hanya untuk memancing Si agar ia mengatakan letak kasino Direktur Lin berada. Karena Si adalah anak putus sekolah dan dia benci pelajaran matematika. Akhirnya ia pun terpancing mengatakan ada sebuah kasino di desa. 呼风唤雨的，他应该知道哪有场子啊！我以为小智啊在明德呼。有的玩。 Keesokan harinya Kakak Hu dan Yuan menunggu Si untuk diantarkan ke kasino. Mereka berempat pergi menuju ke kasino. Di perjalanan Kakak Hu mengarahkan arloji yang dilengkapi dengan kamera ke jalan. Kakak Hu ikut berjudi dan di sana ia juga bertemu dengan anak buah kepala desa. Di sana ia diinterogasi, tetapi aman karena tidak ada dari mereka yang mengenal Kakak Hu. Di luar, Yuan dan Si diinfo oleh pihak kasino untuk identitas Kakak Hu. Akhirnya Si dan Yuan menyusul ke kasino. Sebelum pergi, Yuan memberi signal ke markas. Dan segera semua polisi bergerak menuju kasino. Di dalam, Yuan melihat Kakak Hu diinterogasi oleh para preman. Dan secara kebetulan Yuan bertemu dengan kedua anak buah kepala desa, dan sialnya anak buah kepala desa mengenali Yuan. Sehingga pertikaian pun terjadi, dan semua polisi bergerak melakukan penggerebekan. Hingga akhirnya semua orang di kasino berhasil ditangkap, dan polisi berhasil menangkap semua preman yang terlibat. Sementara itu, kepala desa, Direktur Lin melihat berita di TV dan melihat semua anak buahnya dan kasinonya diamankan polisi. Di tahanan, Si bertemu dengan Yuan. Yuan sendiri menginterogasi Si tentang kasus pembunuhan Hong Jin. 你一定是被人利用的，我这是在给你机会。 Awalnya Si mengelak, tetapi setelah Yuan menunjukkan kalung yang ditelan Hong Jin. 杜小智，把握机会，这是你的吧？ Akhirnya Si mengaku dan menceritakan kronologinya. Awal mulanya Direktur Min menelepon Si untuk memberikan pelajaran ke Hong Jin karena masalah pengurusan pasar.
Awalnya Si menolak, tetapi karena diancam akan dikeluarkan dari anggota grup Direktur Lin. Akhirnya ia pun menyanggupinya. Si juga mengatakan bahwa ia hanya memukul beberapa kali dengan tongkat. Dan juga mayat Hong Jin ditemukan jauh dari tempat ia memukul. Mendengar pernyataan itu, Yuan langsung emosi. Di tempat lain, kepala desa mendatangi Direktur Lin karena Si yang merupakan anak angkatnya telah ditangkap polisi. 出了事情，你不都是我带着他们把你搞到手的吗？怎么管啊？您找找上边的关系。 Tetapi jawaban Direktur Lin sangat mengecewakan kepala desa. Hingga akhirnya kepala desa mengancam akan melaporkan Direktur Lin ke pihak yang berwajib. Mendengar hal itu, Direktur Lin marah. Di tempat lain, Wunun akan segera tampil. Ia tampak khawatir karena ia menunggu ayahnya yang belum datang. Wunun menelepon ayahnya. 你在路上了吧？喂，喂，老爸，演出马上就要开始了，你要快点了。你只需要告诉我几点能到。文文，听爸爸说，爸爸还得跟你道歉。爸爸确实是忙。好了好了，知道你忙。 Komandan yang pun meminta maaf karena tidak bisa hadir karena sibuk. Wunun pun sangat mengerti posisi ayahnya, ia tidak memaksa ayahnya datang. Yuan melapor tentang pengakuan Si. 红今天几下就开车离开了。是这样的，那天晚上，闵建昌一直躲在暗处，录下了。 Dengan sigap, komandan menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan bukti terkait kasus pembunuhan Hong Jin. Pihak intelijen melapor bahwa Direktur Lin keluar gedung dengan buru-buru. Dan kepala desa tidak keluar gedung. Segera komandan menyuruh pasukannya memasuki gedung, karena ia merasa bahwa kepala desa dalam kondisi bahaya. 二队，你们迅速进入。 Dugaan komandan benar. Kepala desa terluka parah di dalam gedung. Segera semua pasukan mengejar Direktur Lin. Hingga akhirnya Direktur Lin terpojok dan berada di pelabuhan. 进行管制疏散人群，对来往车辆协调交铁量，逐一排查，通知110指挥中心驾驶的车辆进行锁定跟踪，实时报告当前位置。 Min mencoba melakukan perlawanan tetapi berhasil ditembak oleh pasukan elit polisi. Mengetahui Min tertembak, segera Direktur Lin lari ke dalam hutan. Dan diikuti semua polisi yang berusaha menangkapnya. Komandan pun ikut mengejar ke dalam hutan. Di tengah-tengah pengejarannya, komandan mendapat serangan jantung. Sejenak ia berhenti, tetapi hal itu terlambat ia lakukan. Dan akhirnya ia pun meninggal dengan mengingat putrinya yang sedang kontes piano. Setelah itu ditunjukkan Wunun dan ibunya menghadiri upacara pemakaman komandan yang dan semua polisi memberi penghormatan terakhir ke komandan, yang merupakan sosok terbaik di institusi kepolisian. 全体队友，同谋，敬礼！ Tamat ending yang cukup membagongkan.